Oke, teman-teman yang udah join, thank you. Hari ini kita bakal bahas webinar tentang karir abroad, memulai karir di luar negeri. Mungkin perkenalan sedikit, nama saya Nafisa Wulandari. Saat ini kerja di Traveloka sebagai Head of Market and Partnership untuk Traveloka Experience. Nanti mungkin aku bisa jelasin, ini kok ngomonginnya karir abroad, tapi bicaranya kerjanya di Indonesia juga. Gitu. Jadi nanti akan ada perkenalan lagi lebih lanjut ya di slide berikutnya. Oke. Nama aku Nafisa Wulandari, bisa dipanggil Wulan. Kerja di Traveloka sekarang sebagai Head of Market and Partnership. Kerjaan aku itu banyak di bidang business development, marketing, terus juga sales. In the same time, aku juga mentor di Women Works. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang setelah ini mau ngobrol lebih lanjut tentang topik-topik yang berkaitan kayak kerja di luar negeri, cari beasiswa, atau mungkin mau kerja di startup, kita bisa ngobrol lebih lanjut nantinya. Sebelumnya, mungkin sedikit pendidikan sama karir aku sejauh ini. Aku S1 di Hubungan Internasional di UGM di Yogyakarta. Setelah itu aku dapat beasiswa dari Erasmus Mundus di bidang European Master in Tourism Management. Di beasiswa ini aku berkesempatan untuk sekolah di 3 negara. Jadi di Denmark, di Slovenia, sama di Spanyol. Nah, setelah lulus, setelah 2 tahun ngambil master, kepikiran kayaknya harusnya nggak langsung balik ke Indonesia deh gitu. Aku pengen ketika aku balik ke Indonesia, aku udah punya pengalaman kerja di luar negeri gitu. Seperti apa sih orang kalau kerja di sana, pengalamannya gimana, etos kerjanya beda atau enggak. Jadi aku memutuskan untuk stay dulu setelah lulus dan nggak langsung pulang ke Indonesia. Aku stay in the end sekitar 9 tahun di Eropa. Tahun pertama setelah lulus, aku mungkin kayak agak gamang gitu, mau jadi apa, ngapain di sini, karena ternyata nyari kerja di luar negeri itu susah gitu. Tidak segampang yang aku bayangkan ketika pertama kali aku memutuskan untuk stay aja gitu di Eropa. Aku sempat jadi social media manager, sempat juga jadi project manager untuk event-event di Denmark, terus juga sempat jadi management consultant. Jadi benar-benar kayak semua bidang waktu itu aku cobain untuk nyari ini yang cocok yang mana sebenarnya. Setelah itu karirku mulai kayak kelihatan jelas nih, oh aku sukanya ternyata di bidang travel gitu. Aku sukanya ngurusin sales. Aku suka ketemu sama orang banyak. Oleh karena itu aku kerja di Scandinavia Tourism Board di Copenhagen di Denmark sebagai Sales and Operations Manager. Saat itu tim aku dari berbagai negara, ada sekitar 6 negara yang ada di tim aku waktu itu. Terus juga aku dulu tuh bertugas untuk gimana caranya ningkatin jumlah turis yang datang ke negara-negara Skandinavia kayak Norwegia, Denmark, Swedia, Finland gitu, yang datang dari Asia. Nanti lebih lanjut aku juga bakal jelasin kalau teman-teman emang mau kerja di luar, sebenarnya apa sih kesempatan yang ada gitu. Kalian bisa apply ke kerjaan yang seperti apa gitu, yang memungkinkan, karena mungkin nggak kebayang ya dari Indonesia gitu. Kira-kira yang bisa membuat kita diterima untuk kerja di luar tuh apa. Nah, setelah 9 tahun di Denmark dan juga di Slovenia dan Spanyol, aku akhirnya ditawarin untuk berkontribusi ke dunia startup di Indonesia. Akhirnya balik ke Indonesia lagi tahun 2018 sebagai Head of Market and Partnership at Traveloka. Kalau sekarang kerjaanku juga mirip-mirip sama kerjaan dulu, jadi ketemu sama klien Traveloka. Contohnya misalnya klien aku sekarang adalah Universal Studio gitu, atau Disneyland. Ada juga airlines, misalnya airlines di luar negeri itu kayak Emirates, Etihad gitu. Dan making sure hubungan bisnis antara Traveloka dan perusahaan-perusahaan tersebut itu tetap berlangsung dengan baik. Jadi pengalaman dulu ketika kerja di luar dan pekerjaan aku sekarang jadinya nyambung gitu, dan karena pernah kerja di luar terbantu juga karirnya sekarang. Mungkin pas ngebuka aku mau kasih gambaran kali ya. Apa sih yang orang-orang bayangin kalau lagi kerja di luar negeri gitu. Kalau lagi ngobrol mungkin orang mikirnya duitnya banyak, dibayarnya pakai dolar, dibayarnya pakai euro gitu. Jadi mikirnya kalau lagi datang ke Indonesia, oh tajir nih gitu. Ada juga yang mikir kalau udah ke luar negeri lebih gampang untuk traveling, apalagi kalau misalnya kerjanya di Eropa gitu. Bayangin kalau misalnya kerjanya di London, mungkin akan lebih gampang kalau mau ke Paris, kalau mau ke Barcelona gitu, karena semuanya kan lebih dekat dibandingin kalau di Indonesia. Terus mungkin di satu sisi juga pusing ya, karena budayanya beda, makanannya beda juga, semua proses adaptasi itu lumayan berat, dan kalau nggak ingat tujuan pertama, kenapa sih kita mau susah-susah untuk kerja di negara orang gitu, mungkin malah mikirnya mendingan nggak usah aja gitu. Karena tantangannya tuh mungkin lebih banyak dibandingkan kenikmatan atau upsides yang orang-orang dengar. Ini sedikit pengalaman aku. Kalau dari pengalaman aku tuh kayak gimana setelah nyari kerja. Aku nganggur tuh lumayan lama dulu setelah lulus. Karena ternyata nyari kerja di sana susah. Karena orang ngelihat aku
ngapain hire orang Indonesia kalau kita bisa hire orang lokal gitu. Dia nggak bisa bahasa lokal, dia juga mungkin secara budaya nggak terlalu ngerti. Jadi apa nih positive points dari seorang Wulan kalau misalnya dia lagi mau apply kerja di luar. Setelah lulus mungkin aku cari kerja sekitar 4-5 bulan sampai akhirnya nemu tempat kerja yang cocok. Mau sponsorin juga, nanti aku bakal bahas lebih lanjut kenapa harus disponsorin sama kantor misalnya untuk bisa kerja di luar negeri. Dan juga mungkin kalau aku dulu bisa hidup karena dapat uang beasiswa, jadi 4 bulan itu masih bisa hidup gitu lah. Tapi banyak juga teman-temanku yang dari Indonesia ketika nunggu nyari kerja nggak dapat uang dari orang tuanya juga mungkin limited gitu ya. Jadi susah nih mau stay atau mau balik ke Indonesia, itu keputusannya agak sulit. Jadi yang pertama, cari kerja di luar negeri yang pertama adalah butuh waktu, jadi nggak bisa instan. Prosesnya itu lumayan lama. Ketika udah keterima pun, proses lamaran kelamar visa, dapat work permit, gitu, itu juga kan nggak sebentar. Jadi mungkin harus ada kesabaran yang lebih di situ. Tapi yang kedua, dari pengalaman aku lebih bisa nabung dibandingin ketika aku kerja di Indonesia. Ketika aku lulus S1, aku sempat kerja sekitar 1 tahun. Gajinya of course ketika baru lulus mungkin kayak masih UMR gitu ya, UMR Jakarta pas-pasan lah gitu, bisa bayar kosan, bisa bayar makan, alhamdulillah gitu kan. Ketika aku kerja di luar, yang aku dengar misalnya kayak gajinya besar segala macam, oh ternyata betul gitu. Walaupun in the end sering masak misalnya, kalau di Indonesia kan kita bakal go food atau makan di luar gitu. Itu bagian akhirnya bisa membuat aku lebih bisa nabung dibandingin kalau kerja di Indonesia. Jadi nggak semerta-merta karena gajinya gede, lebih gede dibanding Indonesia, terus ya lebih enak, nggak kayak gitu juga. Terus yang ketiga, ada personal sama professional development growth yang aku dapat selama aku tinggal di luar. Lebih mandiri misalnya, karena aku kebiasaan nge-solve semua masalah akhirnya sendiri gitu. Di negara orang yang mungkin juga nggak ada yang peduli sama kita gitu. Gimana caranya supaya kita bisa tetap survive sendirian, nyari kerja gitu, duit pas-pasan di negara orang, akhirnya menempa kita jadi orang yang lebih kuat dan beda lah dibandingin sebelumnya gitu. Secara profesional juga karena kerjaan aku banyak berhubungan sama orang, secara kultur aku lebih bisa ngerti kalau harus ngobrol sama orang Eropa tuh kayak gimana, kalau orang East Asia kayak Jepang atau Korea itu kayak gimana, bedanya sama orang Indonesia tuh apa sih gitu kalau lagi dealing bisnis. Ini sih yang mungkin nggak akan dapat ya kalau misalnya aku memilih untuk stay di Indonesia aja. Yang terakhir, mirip sama poin kedua tadi, hidup tuh nggak terlalu nyaman lah, karena semua harus sendiri kan tadi. Masak sendiri, walaupun kualitas hidup lebih baik. Misalnya udara yang nggak ada polusinya, atau mungkin juga kayak birokrasi, di mana-mana lebih bisa di-expect, oh kerjanya baik nih semua pemerintahan kita, lingkungan sekitar gitu. Jadi secara kualitas memang lebih baik, tapi kalau nyarinya kenyamanan, mungkin lebih nyaman di Indonesia gitu. Contohnya kayak di foto keempat, aku kemana-mana naik sepeda, jadi walaupun kantor dan rumah dulu sekitar 15 km, itu tetap harus sepedaan. Gitu. Setelah denger nih mungkin kayak positif sama negatif sides-nya, mungkin bisa nanya dulu ke diri sendiri. Pertama, mau nggak sih nyobain untuk berkarir di luar negeri? Aku asumsiin kalau udah join ini mungkin karena emang teman-teman tertarik ya untuk berkarir di luar negeri. Makanya teman-teman juga join di webinar ini. Terus yang kedua, kenapa sih tertarik gitu? Nah, kenapa ini harus di-define dari awal? Karena ternyata ketika kita udah menjalani karir dan ternyata tidak semanis yang dibayangkan, alasan-alasan ini yang bisa membuat kita tuh tetap kuat gitu. Kalau dulu aku ngerasa ini kok susah banget ya kerja di sini gitu, orang-orangnya gue nggak ngerti bahasanya, kerjaannya juga lebih sulit, mereka juga lebih strict dalam hal jam kerja. Tapi ketika aku inget nih alasannya kenapa mau berkarir di luar, aku langsung balik lagi untuk semangat dan tetap doing what's best gitu di kerjaan. Terus yang ketiga, setelah tertarik, emang pengen, dan udah punya nih semua syarat-syarat administratifnya, skillnya juga udah ada yang cocok, apalagi nih yang dibutuhkan untuk maju ke step selanjutnya. Nah, yang terakhir, mungkin aku juga bakal kasih tips nanti, apa sih yang bisa dilakuin supaya aplikasi ketika lagi ngelamar kerja di luar, itu lebih menonjol dan lebih stand out dibandingin international talent pool yang lain. Mungkin kalau ngebayangin ada kerjaan gitu, di kantor, Facebook, di Dublin, gitu, atau di Amerika. Ini kan yang daftar nggak cuma dari Indonesia aja, dan dari berbagai macam negara dia daftar, gimana caranya bikin kita stand out dibanding yang lain. Mungkin aku mau kasih juga tadi setelah ngomongin alasannya apa, udah menjawab pertanyaan ke diri sendiri. Kalau dari si aku mungkin aku bisa kasih 9 alasan sih yang positif. Tadi kita udah ngomongin jelek-jeleknya juga, tapi kalau ngomongin 9 alasan positif, kenapa sih harus nyobain nih gitu? Apakah memang benar-benar bisa memberikan dampak development yang lebih baik untuk personal dan profesional growth ke depannya?
Yang pertama, fostering skill set. Fostering skill set ini skill-skill yang mungkin nggak bisa keasah kalau kita di Indonesia aja. Ada beberapa hal yang kayak cultural understanding mungkin, terus independence, berpikir kritis, atau berpikir decision making yang cepat. Skill set ini tuh bisa dapat kalau kita kerja di luar. Di Indonesia juga bisa, tapi mungkin caranya akan berbeda. Sedangkan kalau di luar itu langsung praktek, bukan teori aja gitu. Dan secara timeline mungkin kita lagi nggak expect bahwa tiba-tiba kita harus memikir decision making yang cepat, tadi harus analytical thinkingnya keluar, cultural understandingnya juga dipakai gitu. Itu mungkin nggak terlalu kepake kalau kita di sini. Terus yang kedua, adaptable. Jadi gimana caranya supaya kita tetap bisa beradaptasi apapun lingkungannya gitu. Kalau misalnya sekarang aku kerja di startup, ganti-ganti departemen, ganti member, ganti leader gitu. Aku sekarang udah ngerasa nggak ada masalah sih dengan changes yang terjadi gitu. Sedikit banyak aku merasa sebenarnya aku dapat dari adaptasi yang aku lakukan ketika aku lagi di luar negeri dulu mungkin. Karena sering banyak perubahan, juga berada di tengah lingkungan yang mungkin beda sama yang aku bayangkan gitu. Akhirnya kemampuan adaptasinya tuh bisa lebih terasah. Yang ketiga, of course, improving language skills. Language di sini mungkin nggak cuma ngomongin kayak Inggris aja ya, tapi macam-macam kan. Mungkin kalau misalnya mau belajar bahasa Prancis, bahasa Cina, atau apa gitu, ya bisa ke negaranya sendiri, learn to work there, have a career there, karena kan business language juga yang akan dipakai. Pastinya akan ngebantu untuk improving the language skills to the next level. Terus cultural understanding tadi, kalau dalam kasus aku ini kepake banget, karena ketika aku ngomong sama orang kayak partnernya Traveloka gitu, yang internasional, cultural understanding ini sangat membantu gitu, karena aku jadi tahu gimana approach partner yang tadi di East Asia, atau ketika partner adalah orang Amerika, atau orang Middle East, ketika mereka harus entertainmentnya seperti apa sih yang mereka bisa terima gitu. Mungkin kalau sama orang Jepang gitu, kita harus ngajak karaoke dulu, baru bisnis dealnya bisa jalan. Kalau ngobrolnya sama orang Eropa, harus straightforward, nggak bisa basa-basi. Nah, yang kayak gini nih udah kelatih akhirnya kalau sempat kerja di luar negeri. Terus, global networks of context, karena mungkin teman-teman yang bakal ditemuin di tempat kerja, atau mungkin nanti di lingkungan sekitar, itu juga globally, kedepannya ketika kita lagi membangun network untuk kerja, atau personal network juga, ini akan lebih membantu gitu. Mungkin teman-teman nggak kepikiran sekarang, tiba-tiba nanti mau S3, atau nantinya mau nyari kerja lagi di luar, atau mau buka bisnis internationally gitu. Dengan punya global network dari sekarang, itu bakal membantu banget untuk karir ke depannya. Travel opportunities, kalau di luar mungkin akses kemana-mana, transportasi, infrastruktur lebih mudah untuk jalan-jalan. Jadi kayak sekali datang ke Eropa, langsung banyak negara bisa dijelajahi gitu. Kalau teman-teman suka travel, I think travel opportunities is one of the upsides juga ya kalau kerja di luar negeri. Terus personal growth, tadi sempat dibahas juga tentang independence, misalnya kalau dalam sisi aku. Terbiasa jadinya tahu gimana solve masalah sendiri, dan nggak perlu kayak nungguin decision dari orang lain gitu untuk making personal decisions. Juga ngerti kalau misalnya ada masalah, dari mana nih selesainya duluan gitu, karena udah terbiasa juga di sana nyelesainnya sendiri gitu. Jadi ketika kesini udah nggak kaget lagi. Better living conditions, of course mungkin ini ngaruh sama different currency rates ya yang bakal teman-teman dapat kalau berkarir di luar negeri. Jadi karena memang living conditions-nya beda, currency rates-nya beda, salary yang diterima atau package yang diterima benefit-nya lebih banyak dibandingkan kalau di Indonesia. Yang terakhir, juga improving your future prospects. Kalau misalnya punya pengalaman, pernah kerja di luar negeri, biasanya akan menjadi positive points di CV juga. Next employers, atau ketika nanti mau buka bisnis sendiri, nyari investor, mungkin nyari orang yang mau mendanain, akan lebih mudah ya kalau udah punya track record, orangnya ini memang pernah punya karir nggak di negara sendiri gitu. Kalau tadi udah ngomongin positive sides-nya, mungkin bingung nih, terus mulainya dari mana? Mulai yang pertama mungkin LinkedIn. Kalau teman-teman belum punya, mungkin kalau masih kuliah belum terlalu penting sih sebenarnya punya LinkedIn, tapi mungkin belajar dulu ya navigasian LinkedIn nih gimana. Kalau dari LinkedIn mau cek-cek kira-kira job apa sih yang ada untuk field yang kalian pelajarin sekarang, di kota apa, di negara apa, kalian bisa filter, bisa cari juga, keywords-nya juga bisa kalian pilih. Nanti aku bisa tunjukin juga contohnya seperti apa.
Terus yang kedua, mungkin akan lebih mudah untuk dapat kerja di luar negeri ketika kita sudah sekolah dulu gitu di luar. Mungkin teman-teman bisa sekolah dengan biaya sendiri, of course another options, tapi yang aku tulis di sini mungkin adalah cari beasiswa. Jadi dari awal udah ngebentuk story bahwa teman-teman keluar dapat beasiswa, ketika nanti mau cari kerja bisa bilang bahwa saya di sini dari uang beasiswa kemarin, sekarang mau lanjut nih untuk cari kerja gitu. Yang ketiga, bisa juga pakai recruitment agency. Jadi banyak recruitment agency, ini banyaknya mungkin di bidang yang udah lebih kayak profesional ya. Jadi kalau di bidangnya oil and gas, di bidangnya hospitality and tourism, itu mungkin mereka punya recruitment agency sendiri. Tergantung belajarnya apa, cari recruitment agency yang sesuai, terus nanti tinggal pilih negara tujuan dari recruitment agency tersebut, udah cocok atau belum. Yang keempat, website perusahaan idaman, misalnya tertarik pengen kerja di Google atau misalnya Facebook. Ini mungkin agak lebih susah ya, karena kalau perusahaannya udah sebesar itu, ini yang menargetkan untuk bisa ke situ juga tuh banyak gitu. Jadi tergantung teman-teman nih, kalau emang pengen banget, sering-sering aja buka website perusahaannya, terus lihat job ads yang lagi dibuka tuh di bidang apa aja. Masuk lagi ke website negara tujuan dan regulasi tentang imigrasi dan pekerja profesional. Aku bakal kasih lihat ini, karena mungkin banyak orang yang nggak sadar bahwa di websitenya negara masing-masing itu mereka udah ngasih tahu mereka tuh sebenarnya butuh pekerja di bidang apa aja sih, terus syaratnya apa, bahkan sampai link ke perusahaan-perusahaan yang kalau teman-teman daftar itu akan langsung diterima work permit-nya. Nah ini mungkin jarang orang tahu gitu, padahal sebenarnya udah terpampang nyata di website mereka tentang job-job ini gitu. Yang terakhir, asosiasi dari perkumpulan alumni dari alma mater kalian sekarang. Mungkin kalau aku contohnya, aku alma mater UGM, terus di UGM ada asosiasi alumni hubungan internasional gitu. Aku bisa lihat sekarang alumni ada di mana aja, mungkin aku bisa approach dia, bisa tanya informasi, bisa juga mungkin kalau udah kerja di tempat spesifik gitu, aku juga bisa minta rekomendasi. Jadi to start with, ini jalannya banyak sebenarnya. Tadi aku sempat bilang yang pertama tentang LinkedIn. LinkedIn ini sebenarnya menurut aku sangat gampang menemukan kerjaan yang membutuhkan orang Indonesia di negara lain. Contohnya nih kalau misalnya aku buat dua. Yang pertama aku pakai keyword Indonesia di European Union. Jadi semua negaranya Eropa itu bakal muncul tuh semua kerjaan yang membutuhkan Indonesian skill. Nah, di sini ada kerjaan dari Siemens Digital Industry di Warsaw, di Poland. Dia butuh orang yang bisa bahasa Southeast Asia, salah satunya kan Indonesia. Nah, teman-teman bisa kayak, oh ada nih di Poland butuh orang Indonesia, bisa coba apply, bisa juga kayak kirim email dulu, kira-kira ada chance atau enggak gitu. Tapi to start with, teman-teman tahu bahwa sebenarnya the needs itu ada gitu, bahwa mereka emang cari orang Indonesia. Terus yang kedua, ada juga yang pakai kata misalnya Indonesian speaker. Ini aku langsung nemu misalnya kayak di Dublin, di Irlandia. Dia benar-benar minta emang fluent atau native Indonesians, terus juga udah kelihatan jelas kayak annual salary-nya berapa, terus dapat benefits-nya apa aja, gitu-gitu. Nanti akan nyambung mungkin ke apakah pekerjaan ini akan mau mensponsori orang Indonesia yang base-nya di Indonesia supaya dia bisa terbang ke negara tujuan terus bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Sebelum ke situ, aku juga mau ngasih lihat yang tadi aku sempat bilang bahwa di negara-negara, aku pakai negaranya Eropa ya, ini mereka sudah punya list dan apa aja sih yang mereka memang buka gitu. Karena secara penduduk jumlah anak mudanya di Eropa tuh sedikit. Mereka butuh orang dari negara lain untuk bisa kerja di negara-negara tersebut. Dan ini biasanya udah ditulis lah di website negara-negara tersebut sendiri. Yang pertama contohnya Denmark nih. Denmark punya yang pertama namanya Fast Track Scheme. Kalau Fast Track, pekerjaan itu masuk di listnya mereka, perusahaannya juga terdaftar, itu bakal langsung dapat work permit. Ada juga yang masuknya pay limit. Kalau misalnya salary selama setahunnya itu sampai ke specific amount. Kalau yang di sini yang di-require sama Denmark sekitar 448.000, ini sekitar 800 juta setahun. Kedengarannya gede ya, 8 juta setahun itu kan berarti dibagi 12, sekitar 70-an. Nah, tapi di sana itu sebenarnya normal salary gitu. Jadi ketika teman-teman apply pun biasanya standar salary-nya memang segitu. Walaupun ketika lihat dari sini kayak gede banget. Ada juga yang positive list. Positive list ini adalah field yang memang mereka buka untuk pendatang karena di Denmark ini jarang orangnya. Contohnya kayak IT, engineers, terus juga mungkin sales, tapi salesnya yang kayak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa-bahasa Asia, itu masuknya ke positive list.
Researcher, mereka fokus banget ke riset. Jadi kalau mau jadi researcher juga terbuka kesempatannya. Kalau mau jadi masuk PhD di sana juga digaji. Jadi bisa langsung apply sebagai PhD student dan ini langsung akan dapat work visa berarti. Ada juga guest researcher. Kalau guest researcher ini berarti harus kayak apply ke universitasnya dulu, udah ada deal sama universitasnya, terus bisa apply sebagai guest researcher. Terus yang kedua aku juga pakai United Kingdom sebagai contoh. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, mereka juga butuh berbagai field nih. Ada yang kayak misal skilled worker tuh mungkin kayak di oil and gas gitu-gitu tuh masuknya ke skilled worker. Jadi kayak kerja di rig gitu tuh masuk ke situ. Terus healthcare, karena of course sekarang sejak COVID, health sama care worker tuh meningkat kebutuhannya. Ada juga yang kayak religious visa, terus ada juga yang kayak sports. Jadi sebenarnya jalurnya tuh banyak. Dan tinggal dicari aja nih negara apa sih sebenarnya lagi membutuhkan sesuatu yang bisa kita offer karena kita punya skill setnya. Terus tadi aku sempat bahas yang critical list. Critical list itu orang yang kerja di oil and gas atau dokter gitu, yang dibilangnya eksak ya. Tapi aku kasih lihat contoh bahwa nggak cuma teman-teman eksakta aja nih yang bisa dapat kerja di luar negeri. Karena biasanya kan kayak gitu ya, kalau dia ambilnya teknik minyak, terus kerjanya di luar, di mana gitu perusahaan di Middle East. Nah ini contohnya kalau di Ireland, bahkan designer itu bisa. Terus yang di bidang sports atau fitness bisa juga. Yang di bidang sales atau marketing itu juga mereka butuh gitu. Jadi kalau punya knowledge ya di bidang kayak software B2B, SaaS, software as a service, itu juga jarang ternyata di Ireland. Terus yang punya background sebagai animator itu juga dibutuhkan. Jadi nggak cuma yang di bidang eksakta aja. Di Denmark bisa dilihat juga bahkan kayak accounting, terus kayak sekretaris, sales, terus admin itu juga dibutuhkan. Ini bisa teman-teman lihat langsung di websitenya ya. Jadi mereka ada detail tuh ngejelasin kenapa mereka butuh. Mungkin kalau yang kayak di Denmark contohnya, admin nyari atau sekretaris, mungkin orang lokal sendiri udah gak ada yang mau gitu. Jadi akhirnya dia harus nyari orang dari luar. Jadi kesempatannya banyak dan gak cuma buat teman-teman yang kuliahnya di bidang-bidang yang eksak tadi. Ada beberapa mitos mungkin atau kesalahan yang dilakukan orang ketika lagi apply buat kerja di luar negeri. Yang pertama, dia pakai satu application letter atau punya satu CV, terus dia kirim secara massal ke semua company, semua jobs yang dia daftarin. Kalau dalam case ini mungkin teman-teman mau nyoba beberapa negara, bahkan negaranya juga sama aja semuanya gitu. Satu aplikasi untuk semua. Kayaknya nggak bisa, karena bahkan jobs aja tuh sebenarnya butuh a tailored version of CV sama application letter. Karena kalau misalnya orang baca, nggak ada nih yang menyebutkan ini orang bisa ngapain yang nyambung sama kerjaan yang kita lagi advertise gitu. Biasanya sih orang nggak tertarik untuk hire. Ini berlaku juga buat cari kerja di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri, ini kan konteksnya udah kultural juga ya, apalagi kalau misalnya beda negara. Ada negara yang mungkin senangnya kalau lihat CV itu pakai foto. Ada juga negara yang kalau pakai foto, dia nggak akan nerima malah. Jadi you need to understand yang lagi di-apply ini konteksnya apa. Konteks company, konteks kerjaan, dan juga konteks negara. Terus ada juga yang bilang jago bahasa Inggris, pasti bisa. Nggak bisa dibilang gitu juga, karena jago bahasa Inggris cuma menjadi pintu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, udah nggak bisa masuk pintu gitu. Tapi yang masuk di pintu tuh orangnya banyak. Jadi kalau cuma menjual jago bahasa Inggris, ya akhirnya kita masuk ruangan yang isinya mungkin udah kayak ribuan orang gitu. Kalau misalnya nggak jago bahasa Inggris ya nggak masuk ruangan ya, mungkin kayak gitu ya perbandingannya. Tapi harus punya skill lain yang bisa dijual di luar bahasa, apalagi bahasa Inggris. Mungkin kalau bisa bahasanya kayak Spanyol, Prancis, udah lebih niche, akan lebih mudah. Terus yang ketiga, mungkin kalau teman-teman yang masih kuliah gitu kan, dulu pas aku kuliah, aku mikir semakin tinggi kita kuliah nih sampai S2, itu akan lebih gampang cari kerja. Terus mungkin dari orang tua juga mikirnya gitu, ayo habis lulus S1, S2 dulu, habis S2 baru lamar kerja. Sebenarnya tidak semudah itu sih di lapangan gitu. Akhirnya orang banyak yang lebih menghargai itu pengalaman kerja dibandingkan higher education degree. Banyak orang mungkin yang udah S1, S2, yang nganggurnya agak lama gitu. Karena yang dibutuhkan dari dunia kerja sebenarnya adalah pengalaman kerja, bukan sertifikat S2 atau sertifikat S1. S1 mungkin udah kayak basic requirements, mirip sama Inggris lah, tapi yang S2 ini masih debatable. Jadi di luar negeri hukumnya berlakunya seperti itu juga, sama kayak di Indonesia. Higher education degree tidak menjamin bahwa kita akan dapat kerja lebih mudah. Mungkin kalau mau cari kerja lebih gampang, triknya adalah berbanyak magang, terus juga organizational experience, gitu. Itu akan lebih menjual sih. Terus terakhir, kalau tujuannya emang nyari pengalaman di luar negeri, terus fleksibel sama negara, sebenarnya banyak sih negara yang terbuka sama pekerja asing, kayak tadi aku udah jabarin di slide sebelumnya.
Dia tinggal cari aja sebenarnya mau ke negara apa sesuai dengan skill set yang kita punya, dan juga mungkin kira-kira nyaman nggak ya kalau tinggal di sana gitu. Udah siap semuanya? Yang pertama berarti tadi, kalau teman-teman memang berminat untuk kerja di luar negeri, cari dulu list negaranya yang punya critical list tersebut, dan tipe pekerjaannya apa aja yang terbuka untuk pekerja asing. Ini akan lebih mudah dibandingkan mungkin kayak langsung daftar ke job ads atau ke perusahaannya. Karena udah tahu nih, oh di negara A, kayak tadi di Ireland, dibutuhkannya tuh desainer, animator. Kalau emang desainer dan animator akan lebih mudah daftarnya. Tapi kalau bukan, mungkin cari negara lain, mungkin kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya susah untuk cari pekerjaan di tempat-tempat yang kamu mau, be it itu company-nya atau negaranya, mungkin bisa ngirimin unsolicited applications. Jadi, kirim lamaran ke perusahaan yang lagi advertise bahwa mereka butuh misalnya sales manager gitu. Tapi kirim aja aplikasinya sama CV-nya, terus kasih alasan kenapa sih kita bisa dipertimbangkan untuk menjadi sales manager di perusahaan tersebut gitu. Terus yang ketiga, follow up pakai email, kira-kira gimana nih, apakah ada chance untuk aplikasi kalian bisa diterima sama perusahaan tersebut. In the same time, mungkin juga bisa siapin kayak dokumen-dokumen lain sebagai persiapan, karena list of documents yang mungkin bakal dibutuhkan tuh banyak. Contohnya kayak paperwork dari sertifikat S1, terus juga bukti bisa bahasa Inggris, mungkin butuh TOEFL atau IELTS, itu bakal dibutuhkan. Jadi, dan harus diakreditasi juga di sini, disahkan. Jadi ngurus itu juga kan akan takes time ya, so bisa dilakukan secara paralel semuanya. Jadi aku sempat bilang, mungkin bisa ngelamar kerja secara unsolicited, kayak walaupun jobsnya itu nggak di-advertise, tapi teman-teman tetap bisa daftar. Terus kayak, so kenal aja gitu, kirimin. Ini aku sambil tunjukin salah satu applications aku, yang akhirnya membuat aku dapat kerjaannya ketika aku di Denmark. Yang mungkin mau aku highlight di sini adalah ketika lagi lamar kerja, ini bisa juga dipakai dalam konteks lamar kerjanya di Indonesia, nggak cuma di luar negeri, tapi di luar negeri ini harus banget dilakukan, atau lagi mau lamar beasiswa, yang harus teman-teman ingat adalah menonjolkan added value yang dimiliki oleh kalian dan kandidat lain tuh nggak punya. Kalau konteksnya lagi lamar ke luar negeri gitu, lagi ke perusahaan, aku ambil contoh perusahaannya misalnya Siemens tadi, yang sempat ada jobs di LinkedIn, dia pengen buka sales office di negara-negara Southeast Asia, contohnya gitu. Salah satu added value yang kita miliki adalah dibandingkan dengan orang-orang lokal ya. Misalnya dia kantornya sebenarnya di Paris. Dibandingkan sama orang Prancis, added value yang kita miliki adalah kemampuan kita berbahasa Indonesia. Karena ketika orang Prancis yang lamar, terus mau dihubungkan dengan kantor yang di Jakarta, orang Prancis nggak akan bisa communicate sebaik orang Indonesia ketika orang Indonesia itu kerja di Prancis gitu. Jadi sebagai contoh di paragraf yang pertama, kalau dalam kasus aku bilang, aku pengen nih menjadi jembatan antara potential clients yang ada di Indonesia, Malaysia, sama Singapura, sama perusahaan tersebut. Terus aku merasa aku punya pengalaman dan juga skill yang dibutuhin untuk menjadi penjembatan ini. Terus aku juga bilang yang kedua, di paragraf yang kedua, emang pernah ngapain sih gitu? Apa sih yang mensupport bahwa aku merasa aku bisa jadi kayak tadi penjembatan tadi ya? Terus aku bilang nih, aku pernah jadi project manager, aku udah pengalaman di bidang travel and tourism, turisnya dari mana aja, aku udah berhasil, aku juga punya pengalaman di bidang developing new products untuk beberapa company incentives misalnya. Di situ aku nunjukin nih bahwa aku nggak cuma ngomong doang di paragraf 1, tapi di paragraf 2 aku kasih buktinya. Terus yang ketiga, aku juga bilang bahwa education yang aku punya pun mendukung, nggak cuma pengalaman kerjanya aja. Jadi dengan adanya pengalaman kerja, pendidikan yang aku punya, aku rasa aku bisa nih jadi orang yang membuka jalan supaya dia bisa ekspansi ke Southeast Asia gitu. Ini ketika aku apply, mungkin aku bisa ceritain, perusahaannya sebenarnya malah nggak kepikiran untuk ekspansi ke Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Tapi ketika aku udah kirimin lamarannya, dia baru kepikiran, oh iya ya, Indonesia kan negaranya gede gitu, banyak potential markets, kenapa kita nggak buka ke sana gitu. Jadi with unsolicited applications ini ada juga opportunities yang mungkin nggak kebayang di perusahaannya, bahkan sampai mereka belum advertise pekerjaannya sendiri, tapi kita ngebuka kesempatan buat diri kita sendiri sebenarnya untuk bisa kerja di situ gitu. Terus kita juga ngasih tahu benefitnya buat mereka apa gitu dengan employee kita. Itu bakal ditulis di cover letter, di application letternya. Tadi udah sempat ngejelasin semua, mungkin aku mau sum up beberapa hal untuk nyari kerja di luar negeri.
Yang pertama, always remember your cultural background is your added value. Mungkin kita nggak ngerasa ya sekarang kayak bisa berbahasa Indonesia gitu. Itu sebenarnya adalah added value yang bisa kita jual ketika kita mau lamar kerja di luar negeri. Tapi itu sebenarnya adalah differentiation kita dibandingkan dengan orang lokal di sana yang juga mungkin pengen dapat kerjaan yang sama. Dalam kasus aku tadi yang aku contohin, orang Denmark nggak akan bisa menjadi penjembatan antara Indonesia dan Denmark kalau dia nggak punya knowledge atau experience tentang seperti apa sih orang Indonesia gitu. Gimana caranya ngebuka market kalau mereka yang jadi gitu. Tapi kita offer ke owner perusahaannya atau ke manajernya bahwa kita bisa kontribusiin sesuatu nih gitu. Dan it's your biggest asset sih sebagai orang Indonesia. Your cultural background, your knowledge tentang Indonesia itu tuh harus dipakai. Terus yang kedua tadi, kalian negara yang emang lagi butuhin skill set yang kalian miliki saat ini. Be it, ini sekarang lagi belajar apapun itu ya teman-teman di kampus gitu. Kalau tadi dia nyarinya animator, terus desainer, ada juga bahkan nyarinya kayak head of administrative. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya field-field yang orang pikir nggak mungkin lah kerjaan gue bisa keluar negeri gitu. Yang keluar negeri kan cuma si A, si B gitu. Ini terpatahkan, karena tadi kalau teman-teman googling dikit aja, itu udah kelihatan, nah negara-negaranya lagi butuh skill apa aja. Terus ketika lagi lamar, dari job ads yang memang lagi dipublish, itu selalu tunjukin solusinya apa sih yang bisa kita bawa. Tadi cultural background is definitely our biggest asset. Kalau emang udah ada yang cocok nih pekerjaannya, pakai trik-trik yang aku kasih di depan. Kalau misalnya memang bukan cultural background yang mau ditunjukin, memang mungkin pengalaman kerja atau juga apa yang udah dipelajarin ketika di kampus, bisa juga ditonjolkan di aplikasinya, tapi mungkin harus aware bahwa yang punya solusi yang sama itu nggak cuma kalian aja. Mungkin orang lokalnya juga punya gitu. Mungkin orang Indonesia yang lain juga akan sama. Jadi yang paling gampang sebenarnya untuk dijual pertama kali itu cultural background. Terus yang terakhir adalah fokus juga untuk unsolicited applications di tempat-tempat yang mungkin nggak advertise jobs-nya, tapi gara-gara kalian kirim atau emang jobs-nya di-hype aja sama mereka nggak advertise itu tuh akhirnya terbuka kesempatan. Dari yang sebelumnya nggak ada, jadi ada. Dan ini kan mungkin kepikiran kayak, ngomong doang, gampang lah kalau misalnya lamar kerjaan, dianya bahkan nggak advertise, terus kita bisa keterima. Tapi yang tadi yang aku tunjukin, aku sebenarnya dapat pekerjaannya pun dengan cara tersebut gitu. Dianya sendiri nggak kepikiran, akhirnya kepikiran, dan akhirnya it becomes their biggest market. Mungkin aku mau kasih quote sedikit untuk menutup discussion sebelum kita buka buat ngobrol atau kalau ada yang mau nanya. It's coming from Benedict Cumberbatch, aka Doctor Strange. The further you get away from yourself, the more challenging it is. Not to be in your comfort zone is great fun. Mungkin aku bisa sum up dari sini. Kita mungkin ngerasa kayak nggak bisa nih gitu kalau misalnya hidup sendirian, jauh dari semuanya gitu. Dan it's very challenging juga untuk nyoba bisa nggak sih berkarir di luar negeri. Tapi in the end, it's a great experience, it's great fun, dan nggak di comfort zone itu membuat kita juga belajar banyak. Jadi kedepannya personal professional development and growth is definitely achieved. Thank you semuanya. Mungkin itu sedikit sharing dari aku. Iya, Kalau ada yang mau baik. nanya, silahkan, atau mau ngobrol-ngobrol juga. Thank you banget Kak Wulan udah ngasih materi yang pasti berguna banget nih buat yang bakal berkarir di luar negeri. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi yang memiliki pertanyaan, bisa langsung aja tulis di kolom chat atau bisa gunain fitur raise hand dan menunggu hingga moderator mempersilahkan. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman semua, aku juga ada pertanyaan nih khusus bagi Kak Wulan juga. Nah, dari pengalaman Kak Wulan sendiri, pernah nggak ngerasa culture shock gitu pas baru tiba di sana? Terus pengalamannya apa aja nih, bisa sharing-sharing di sini? Oke. Ini agak lucu sih sebenarnya, karena kalau dengar orang lain itu biasanya mereka culture shock-nya tuh lumayan gede ya, kangen rumah, kangen makanan gitu, kangen nasi padang misalnya. Kalau saya kayak honeymoon period-nya tuh lumayan lama. Jadi pas nyampe tuh excitement sama euforianya tuh kayak nggak hilang-hilang. Mungkin kayak setahun pertama seneng banget akhirnya bisa tinggal di luar gitu kan. Aku pertama kali sekolah dulu ya, dapat beasiswa dulu, baru kerja. Setelah setahun itu mungkin malah lama-lama ini kapan nih bisa balik ke Indonesia gitu. Karena kok ternyata tiket mahal, duit juga pas-pasan gitu. Makan masak aja tuh harus milih gitu. Jika datang ke supermarket bener-bener harus milih mana nih yang gue mampu bayar gitu. Brokoli kemahalan, mungkin gue bisa beli sawi gitu contohnya. Sedangkan kalau di Indonesia kan bisa makan 10.000
ibu gitu. Dulu aku kuliah di Jogja udah enak, itu tidak aku dapatkan gitu kan di sana. Tapi in the end semua yang aku rasain kayak susah itu ngebentuk aku jadi aku yang sekarang yang lebih fleksibel dan ngerti lah bahwa hidup tuh nggak selamanya enak gitu. Kadang-kadang ada enaknya, tapi yang nggak selamanya apa yang dilihat orang mungkin kayak di sosial media atau yang diceritain ke orang itu tuh sebenarnya sesuai dengan terjadi di lapangan. Paling gitu sih. Oke deh. Nah, ini udah muncul pertanyaan nih dari Kak Elsa. Selamat malam, Kak. Terima kasih. Izin bertanya, apakah boleh minta tolong dijelasin tadi terkait sponsor, Kak? Terima Oh kasih. iya, oke. Thank you Elsa udah nanya. Yang terkait sponsor tadi, jadi gini, ketika kita mau ngelamar work permit, supaya negara tersebut kasih kita izin kerja, kalau pekerjaannya tidak masuk di positive list tadi, yang contohnya yang tadi Ireland itu ada si animator, desainer, yang di Denmark ada sales untuk Asia misalnya, itu di luar itu ya pekerjaannya. Ini tuh kita harus minta surat sponsor dari company tersebut. Jadi company tersebut harus bisa menjamin bahwa dia menggaji kita sampai 450.000 kroner kalau di Denmark, means kayak sekitar 800 juta rupiah. Itu ada surat jaminannya berarti. Atau juga dia bisa bilang bahwa selama orang ini bekerja di Irlandia atau di Denmark, itu tanggung jawab saya gitu. Saya akan memberikan dia gaji, jadi dia nggak akan terlunta-lunta lah gitu. Istilahnya, uangnya akan cukup buat dipakai hidup di negara tersebut. Nah, nggak semua company itu mau melakukan ini. Jadi makanya aku bilang, the first step yang paling gampang sebenarnya cari dulu dari positive list. Sebenarnya ada atau enggak kerjaannya. Karena kalau udah masuknya ke bagian sponsor, si company harus kayak sponsorin kita, dia juga harus keluar investment, kayak harus bayar juga kan, berarti mungkin ke pemerintah. Dan itu jadinya akan masuk ke teritori di mana dia mikir, ngapain gue hire orang ini ya, kalau misalnya kita bisa hire orang lokal lebih murah tanpa harus kasih sponsor gitu. Tapi kalau misalnya emang apply kerjaan yang di positive list tadi, critical list tadi, company-nya udah kerjasama sama pemerintah, itu akan lebih mudah. Jadi sponsor adalah yang dibayarkan atau yang diurusin sama si company tujuan kamu ke pemerintah negara tersebut. Baik, terima kasih, Kak. Semoga bisa menjawab ya. Oke, next question dari Hikari. Kak, setelah honeymoon phase, Kakak cara bertahan di sana gimana ya? Dan cara menangani the homesickness feeling we get if we stay in another country. Nah, gitu pertanyaannya. Oke, thank you Hikari. Mungkin untuk ngejawab ini, setelah honeymoon phase selesai, aku langsung switch ke fase di mana aku udah tahu aku adalah apa ya? Aku bukan pendatang lagi, aku udah locally memang tinggal di situ. Aku harus adaptasi nih dengan apa yang ada di situ gitu. Terima jadi lah istilahnya. Kalau orang kemana-mana, misal di Jakarta, aku bawa mobil gitu atau bawa motor, kalau yang di sana ya nggak bisa kayak gitu, kemana-mana harus naik bus. Itu udah aku tanamkan jadi mindset bahwa jangan manja, ini tuh bukan di Indonesia gitu. Yang ada yang available di negara lu sekarang adalah kemana-mana naik sepeda atau naik bus gitu. Jadi akhirnya aku udah bisa menerima kenyataan tuh langsung, nggak ada momen di mana kayak homesick atau kangen gitu. Ketika misalnya homesick atau kangen sih, jujur nggak sering-sering amat sih, karena udah ditanamin di mindset tadi dari awal. Dan menurut aku itu sangat membantu. Jadi dari awal tuh kayak kita hipnotis diri sendiri gitu. Nggak berlama-lama terbuai, kapan ya gue balik ke Indonesia lagi. Karena paling lama gue nggak balik dulu sekitar 3,5 4 tahun gitu. Itu nggak balik-balik tuh. Itu full terus di sana. Jadi akhirnya terbiasa sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lena. Nah, ini pertanyaan mirip-mirip nih sama yang tadi. Gimana cara ngatasin culture shock kalau kita kerja di negara orang? Nah, kan budaya kita beda nih sama budaya lokal. Dan hanya berlaku kalau kita kerja di daerah lain di Indonesia selama merantau. Dan apalagi kalau di negara lain. Dari Kak Wulan Nah, sendiri gimana pendapatnya? ini culture shock pas lagi kerja ya, berarti kalau tadi kan culture shock lagi hidup sehari-hari. Oke, culture shock di negara orang, oke mungkin share sedikit. Ini tuh kayak menjadi proses, akhirnya aku punya cultural understanding yang lebih gitu. Jadi aku nggak pernah masuk dengan kacamata, aku tuh orang Indonesia, harusnya cara Indonesia adalah cara yang terbaik atau cara yang paling benar gitu. Dari awal ketika memang tahu bahwa di kantor itu multikultur, berbagai macam negara ada di situ. Yang aku tanemin di otak adalah mungkin bukan cara Indonesia yang paling baik gitu. Mungkin semua culture itu baik-baik aja, cuma kita harus mengerti satu sama lain. Contohnya mungkin yang paling kerasa, aku kan orang Jawa gitu. Jadi pas nyampe di Denmark,
Aku sering banget tuh kebawa di budaya Jawa yang malu-malu, nggak ngomong kalau misalnya ada apa yang dipendam, misalnya aku nggak suka sama sesuatu, ya udah ditelan aja, nggak diomongin gitu. Di kantor itu kalau orang Eropa, of course sangat outspoken, selalu bilang apa yang ada di otaknya. Dan makin lama kan kesel ya, kayak kok nggak mikirin perasaan orang banget sih gitu. Kita sebagai orang Indonesia mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi ada juga teman aku yang dari Latin Amerika. Latin Amerika ini lebih parah lagi outspoken-nya, bener-bener kayak nggak ada empati, kayak nggak bisa mengerti perasaan orang. Dan pas awal-awal aku ngerasa ini kok orangnya kayak gini ya. Ketika ada lagi kayak 5 employee lain dari Latin Amerika dan semuanya seperti itu, aku baru sadar itu sebenarnya cultural thing, bukan orangnya yang rese atau jahat gitu. Dan di saat yang sama dia juga ngeliat kita kayak ini orang Indonesia kok diem-diem aja sih, nggak ngomong-ngomong gitu. Setuju nggak sih sebenarnya gitu? Di situ aku juga belajar bahwa kalau mau berkarir di luar harus bisa juga untuk speak out your mind, nggak bisa tuh diem-diem aja mungkin. Ini aku bawa juga sih ketika aku balik ke Indonesia, kerja di Traveloka, aku selalu bilang ke timku, kalau emang ada yang kurang srek atau mau disampaikan, jangan pernah ngerasa kayak kita tuh employee gitu, kayak anak sandal jepitan, bukan bosnya gitu. Terus nggak berani ngomong, karena aku udah punya cultural understanding tadi gitu. Jadi aku bilang ke mereka, kalau emang benar, tahu alasannya kenapa, bilang aja gitu. Nah, selagi aku nunggu pertanyaan lagi dari teman-teman, aku juga mau nanya nih sama Kak Wulan, dari pengalaman Kak sendiri, kira-kira mendingan mana, kerja di sana apa di sini? Lebih nyaman yang mana nih Kak, prefer-nya? Dan alasannya kenapa? Oke, kalau lebih nyaman mungkin susah dijawabnya karena ada positif sama negatif sides-nya masing-masing. Ya aku suka kalau waktu kerja di luar, aku kerja di Denmark dulu dan mereka sangat apresiasi work-life balance. Jadi ketika lagi kerja itu ya kerja, ketika lagi nggak kerja itu emang bener-bener libur gitu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba bosnya ngirimin WhatsApp atau nyuruh lembur gitu. Itu tuh tidak terjadi di sana. Dulu aku mungkin bisa cerita juga, setiap jam 5 sore orang tuh nggak boleh kerja lebih dari jam 5. Jadi harus disuruh pulang karena kalau misalnya kita lembur kita harus dibayar atau dikompensasi dengan kayak hari libur gitu. Misalnya kita lembur 3 jam gitu, besoknya lembur lagi 3 jam gitu. Berarti besokan itu bisa libur karena kita udah kerja 6 jam lebih banyak dibandingkan seharusnya. Aku sangat apresiasi itu sih karena ketika kerja di Denmark jadinya ketika 8 jam kerja dari jam 9 sampai jam 6 sore itu tuh sama sekali kayak nggak pegang handphone, terus bener-bener ngeliatnya cuma komputer doang, make sure kerjaannya selesai. Good karena ketika lagi weekend dan ketika udah pulang ke rumah itu sama sekali nggak diganggu. Ini ketika aku balik ke Indonesia tidak terjadi sih. Ya jadi bisa jujur juga kalau kerja di Indonesia itu orangnya kan santai, bisa dibayangin kayak mungkin lagi kerja pada buka Instagram, terus main TikTok mungkin anak-anak Gen Z sekarang. Jadi kerjanya tuh ya ntar malam juga gue bisa selesaiin kok gitu. Jadi barrier antara kerja sama live itu tuh udah nyatu kalau di Indonesia. Kalau menurut aku nggak terlalu setuju karena aku pengennya misah gitu. Tapi di Indonesia tuh juga nggak bisa. Dan aku kerja di startup tuh pace-nya cepet banget. Kayak memang bener-bener ada kerjaan terus. Aku kerja di Traveloka juga, teman-teman bisa booking Traveloka 24 jam dalam seminggu. Jam 12 malam misalnya ada masalah ya harus dihadapin juga gitu. Jadi mungkin bedanya itu ya. Tapi aku suka kerjaan aku sekarang karena di Indonesia itu bisnis lagi naik-naiknya, pesat-pesatnya. Kalau lihat unicorn di Indonesia, terus bisnis-bisnis baru, dibandingkan sama di luar yang ekonominya udah lebih stagnan, Indonesia tuh lebih exciting sih gitu karena banyak opportunity di bidang teknologi yang mungkin tidak sepesat itu terjadi di negara yang lain. Oke, makasih Kak. Next question dari Siti Aulia nih. Menurut Kakak lebih rekomen kerja di luar itu lulusan S1 atau lulusan S2 ya? Oke, kalau menurut aku personally sebenarnya kalau di luar sama aja. Jadi tadi aku sempat mention juga higher education degree itu bukan menjamin akan lebih mudah cari kerjaan sebenarnya. Itu berlaku di Indonesia sama di luar negeri. Ketika aku di luar pun aku berusaha menjual aku udah S2 tuh lumayan susah. Karena saingan aku adalah orang lain yang ketika aku lagi S2 dia tuh kerja 2 tahun gitu. Dan secara knowledge, misalnya kita ngomonginnya marketing atau social media manager gitu, apply yang lagi apply. Satu orang udah jadi social media manager 2 tahun selama aku S2. Terus aku S2 ngambil marketing gitu. Kalau pakai kacamata sebagai company-nya, kenapa harus nge-hire orang yang belajar dan belum pernah punya pengalaman kerjaan tersebut? Sedangkan yang satunya lagi 2 tahun itu udah ngerti gimana cara main sosial media, gimana marketingin produknya gitu. Akan lebih mudah buat yang satunya lagi sebenarnya untuk dapat kerja. Jadi menurut aku sebenarnya itu bukan benchmark sih.
mau kamu coba dari lulusan S1 atau lulusan S2, dan aku juga udah bisa lihat teman-teman aku yang S1 dapat kerjaan juga di luar negeri gitu, lulusan S2 juga bisa, dan dengan chance yang sama ya gitu. Kecuali mungkin S2-nya tiba-tiba dapat beasiswa dari Harvard gitu, yang muncul di CV, wow gitu, semua orang mau mau hire gitu. Menurut aku agak susah sih, jadi sama aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Cynthia. Selamat malam Kak, mau tanya nih, apakah ada kesempatan untuk fresh grad yang kuliah di Indo tanpa experience kerja? Apakah bisa keterima di luar negeri? Oke, thank you Ria. Kalau menurut aku bisa, karena tadi kalau kamu lihat di critical list, bahkan kan kayak sekretaris, admin, gitu-gitu tuh sebenarnya dibutuhkan di negara-negara maju ya. Kayak tadi contohnya di kayak Denmark. Tapi aku mau kasih perspektif lain di sini nih. Walaupun bisa, misalnya kamu sekarang belajarnya manajemen, terus yang penting gue keluar negeri, gue lamar tuh posisi sebagai sekretaris di Denmark gitu. Dapat emang diterima gitu, berangkat ke depannya karir progression kamu tuh akan susah. Karena yang muncul di CV berarti adalah kesempatan kerja sebagai sekretaris. Ketika kamu mau switch, mau masuk sales, masuk ke marketing, mau masuk kemana, itu mungkin akan ditanya lagi ya sama next employer. Tapi kan nggak punya pengalaman gitu. Kenapa harus nerima kamu gitu? Akan susah untuk ganti jalur nantinya. Jadi progression ke depannya sih yang menurut aku sayang gitu. Kalau ngerjainnya cuma ke luar negeri aja, jawabannya bisa, tapi kalau aku pribadi aku saranin jangan, karena masih banyak cara yang lain. Mendingan cari internship dulu, mendingan magang dulu, mendingan mungkin kerja di Indonesia yang lumayan bagus dulu untuk di CV, dan akhirnya pengalaman tersebut dijual untuk apply. Gitu. Kalau misalkan switch kerja itu nanti dapat sponsor dari kantor yang baru apa gimana? Oh iya, good question. Dulu aku juga kayak gitu. Jadi ketika perjalanan pertama itu pakai sponsor dari perusahaan yang pertama. Ketika aku ganti kerja, perusahaan yang kedua juga pakai masih sponsor. Jadi ketika interview aku udah bilang, aku tuh orang Indonesia, terus pekerjaan yang lagi aku daftar itu sebenarnya tidak ada di list critical list atau positive list gitu. Berarti kalian harus bikin sponsor. Dari awal mereka udah tahu dan mereka bersedia. Kenapa mereka bersedia? Karena tadi aku kasih added value yang mungkin orang lokal Denmark tuh nggak ada yang bisa kasih gitu. Akhirnya mereka tetap sponsorin. Jadi konteksnya di sini ketika kita ganti pekerjaan, sponsornya juga akan ngikut. Karena perusahaan ini kan berarti yang memberikan kita uang dan bisa memastikan kita tuh hidup dengan layak kan di negara tersebut. Jadi ketika kamu ganti, itu juga harus mengikuti. Kalau misalkan pekerjaannya ada nggak sih Kak yang sponsornya di stop gitu Kak? Sponsor di stop ada. Ini juga terjadi beberapa kali. Aku lihat beberapa teman-teman aku dari India dulu tiba-tiba di tengah jalan ya kontraknya berhenti karena misalnya perusahaannya mungkin tutup. Ada juga ngerasa orangnya nggak perform dengan baik ternyata, karena orangnya kemahalan kan. Harus diakui kita tuh dianggap mahal gitu kalau di luar negeri karena harus pakai sponsor tadi. Jadi di tengah-tengah mereka di stop, ya akhirnya mereka harus balik ke negara asal karena sponsorship berhenti. Berarti dia nggak bisa apply baru lagi ya Kak ke lowongan pekerjaan yang lain, harus pulang ke Indonesia. Ada kayak gap waktunya gitu sih biasanya. Setiap negara itu beda-beda. Ada yang harus langsung balik, ada juga yang ngasih gap. Dalam konteksnya Denmark sebenarnya ngasih gap. Gapnya itu sekitar 2 bulan. Nah, si orang temanku itu yang orang India cari kerja selama 2 bulan tapi nggak dapat. Akhirnya balik gitu. Kalau UK kalau nggak salah harus langsung pulang, nggak ada gapnya. Jadi once sponsornya itu mati, itu juga harus langsung pulang kayak seminggu, dikasih waktu seminggu untuk pulang. Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Thank you. Thank you Cynthia udah bertanya. Next-nya dari Ria Arifin. Halo Kak, aku pernah dengar kalau perusahaan luar itu gak lihat umur. Apa benar Kak? Karena kalau di sini kan rata-rata kalau buka lowongan pasti ada batasan umur tuh. Oke. Mungkin ini bukan lebih ke negara atau perusahaan luar sih, tapi lebih ke industri kali ya. Terus types of job yang dilamar. Kalau misalnya kayak aku mungkin juga nggak bisa bilang kayak semua negara ini konteksnya akan sama semua. Tapi kalau pakai konteksnya di Eropa, Eropa itu tidak melihat orang based on agama, penampilan, jenis kelamin gitu-gitu kan. Mereka selalu bilang seperti itu. Tapi ada juga posisi nih, misalnya sales manager yang diharuskan cantik. Agak sulit untuk nulis memang, kayak kalau udah di atas 30 tahun nggak boleh apply, misalnya gitu. Tapi ya in the end ketika kalian
lamar kerjaannya, terus dia ngeliat nih mungkin kayak orangnya udah tua gitu, ya itu udah nggak seleksi dari situ, udah langsung kelihatan gitu. Tapi sebenarnya secara image, secara brand itu tuh tidak diberitahukan ke orang. Tapi in the end, secara company kan punya hak ketika dia lagi sortir employee-nya ya. Nah, tapi mungkin the interesting part, banyak negara Eropa itu tidak membolehkan kita pakai foto atau pakai tanggal lahir di CV. Biasanya kalau ada foto sama tanggal lahir itu malah ditolak. Nah, jadi sebenarnya kan perusahaannya juga nggak akan tahu ini orang umurnya berapa, penampilannya kayak gimana, kan. Nah, biasanya terlihat dari kualifikasi dulu nih, di CV bagus, orangnya diundang interview, pas diundang interview tidak sesuai dengan harapan, mungkin satu dan lain hal. Disitulah baru seleksinya terjadi, mungkin gitu. Baiklah, next question dari Muhammad. Kak, apakah kerja di company di luar negeri itu sangat cocok bagi kita yang mencari lingkungan kerja yang bisa memberikan kesempatan untuk tumbuh lebih besar? Oke, kalau ini company di luar negeri cocok atau enggak? Menurut aku semua company sama aja. Aku udah ngerasain dulu kerja di Indonesia dulu, kerja di luar, kerja di Indonesia lagi. Menurut aku company itu in the end nyarinya profit, nyarinya untung. Secara realistis seperti itu ya. Mungkin ada idealisnya, tapi realistisnya mereka kan nyari duit gitu. Apakah mereka care sama karyawannya? Ada beberapa yang memang sudah lebih care sama karyawannya gitu. Dan lebih memberikan poin-poin plus di sisi tersebut dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih konservatif gitu. Nah, kalau ngomongin di luar negeri, tumbuh atau enggak sebenarnya bukan dari company sih menurut aku, tapi dari lingkungan yang akan memaksa kita untuk bisa tumbuh lebih besar. Karena tadi homesick misalnya, mindset-nya harus berubah, terus orang-orang yang kerja sama kita beda kultur, dengan sendirinya menurut aku udah ada growth yang terjadi di kita, personal atau profesional, dan sebenarnya itu bahkan bukan andil dari si company, tapi dari diri kita sendiri yang akhirnya adjust sama lingkungan. Yang nggak terjadi mungkin kalau di Indonesia, tinggal di rumah orang tua, semua disediain, teman-teman ada di sini semua, gitu. Itu mungkin beda keadaannya. Mungkin kalau misalnya kita berkarir ke luar negeri itu, kita bisa keluar dari zona nyaman gitu kan, Kak. Betul. Kata orang, kalau diamonds itu cuma bisa kebentuk kalau lingkungannya itu rough. Dan menurut aku bener sih, diamonds nggak mungkin ada gitu kalau misalnya lingkungannya nyaman-nyaman aja, berangin, terus nyaman untuk ditinggalin gitu. Baru bisa kelihatan ya emang ketika lingkungannya itu susah dan tough gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad. Selamat malam, Kak. Kakak ada saran website atau portal recommended yang bisa dicoba sama kita-kita yang masih kurang pengetahuan tentang cara kuliah atau kerja di luar negeri nggak? Mungkin to start with, if you Google kayak misalnya scholarship for Indonesians gitu misalnya ya, terus dispesifikin negara mana nih gitu, itu biasanya hasilnya udah banyak kalau misalnya udah kita ngerucutin ke negara, kayak misalnya mau ke Jepang gitu mungkin, atau mau ke Eropa, atau mau ke Amerika, atau ke Australia gitu. Cara portal sendiri yang benar-benar udah satu informasi ada semua sih, menurut aku nggak ada yang familiar sih sekarang di otak gitu. Tapi kalau misalnya tertarik tadi sama beasiswa aku, bisa cek Erasmus Mundus. Kalau mau ke US ada Fulbright, kalau mau ke UK ada Chevening gitu. Terus kalau misalnya ke Australia itu apa ya namanya, aku lupa. Tapi each of the countries udah punya sendiri lah sama each of the regions kalau buat scholarship. Kalau buat kerja sih bener-bener menurut aku website si negaranya masing-masing itu bisa jadi starting point yang bagus. Karena ketika kamu buka, contohnya tadi aku pakai Denmark, UK, sama Ireland, buka itu langsung kayak positive list apa aja bidangnya, beberapa dari mereka juga langsung ngasih link ke company yang memang memberikan kesempatan buat pekerja asing gitu. Jadi tuh start with mungkin kalau yang kerja pakai website negara masing-masing dulu ya. Kalau yang beasiswa tadi nama-namanya aku sebutin tadi. Oke, thank you dari pertanyaan selanjutnya dari Loli. Hai Kak, aku mau nanya. Yang pertama, apakah pernah diremehkan pada awal-awal kerja? Terus bagaimana cara Kakak mengatasinya kalau pernah? Nah, yang kedua, kalau mau cari pengalaman kerja abroad, tapi sudah lebih dari 30 tahun, apakah memungkinkan, terutama untuk di bidang law? Oke, yang pertama, apakah pernah diremehkan pas awal-awal kerja? Ini konteksnya di luar ya. Kalau di luar negeri sih sangat diremehkan kayaknya. Kalau apalagi orang Indonesia itu jarang banget ke luar negeri gitu. Kalau misalnya kita lihat Southeast Asia, orang tuh ketemu terus sama orang Philippines, orang Thailand. Tapi entah kenapa orang Indonesia yang di luar tuh tidak sebanyak itu gitu.
Jadi mungkin karena mereka nggak tahu juga ya orang Indonesia tuh bisa ngapain sih, bahkan mereka nggak tahu negara kita sebesar apa gitu-gitu kan orang juga nggak tahu. Jadi pas awal-awal gimana cara mengatasinya, aku tipe yang mungkin just do it aja gitu. Jadi daripada kita yang koar-koar, gue jago loh ngelakuin ini, gue bisa gitu. Ya mendingan kita langsung lakuin, kasih kualitas kerja, kerjanya cepat, bisa kasih kontribusi, bisa brainstorm gitu. Itu akhirnya mereka nggak pandang kita sebelah mata lagi. Kalau aku seperti itu. Terus yang kedua, cari pengalaman kerja bro, tapi udah lebih dari 30 tahun, menurut aku malah sangat memungkinkan. Aku asumsiin ini lebih dari 30 tahun, berarti kan pengalaman kerja udah banyak ya. Mungkin udah lebih dari 5-10 tahun mungkin. Terus lebih gampang untuk menjual sebenarnya dengan pengalaman yang udah dipunya. Nah, kalau di bidang lo, mungkin kamu lebih jago, aku mungkin salah nih penjelasannya. Tapi kan kalau lo itu setiap negara sebenarnya beda-beda ya. Jadi mungkin apa yang kamu ketahui di Indonesia nggak bisa diterapin otomatis di negara asing gitu. Tapi aku tahu negara kita itu mirip sama Belanda hukumnya. Jadi mungkin ada beberapa hal di Belanda yang bisa kamu cari celahnya supaya kamu bisa lamar gitu. Karena kamu punya konteks dari kulturalnya Indonesia yang di Belanda itu mungkin agak kekurangan orang gitu. Mungkin itu sih. Oke, baik. Next question dari Elsa. Apakah perusahaan pekerjaan luar negeri menerapkan diskriminasi terkait fisik seperti minimal tinggi badan, penampilan menarik, dan lain sebagainya? Thank you Elsa. Kalau yang pertama, tadi sih perusahaan di luar negeri ini konteksnya negara yang udah develop ya luar negerinya. Mereka biasanya udah tadi aku bilang tidak melihat perbedaan antara agama, ras, terus umur, itu udah nggak dilihat lagi. Tapi setiap pekerjaan ini kan sebenarnya punya requirements-nya masing-masing ya, in reality. Misalnya kamu mau menjadi SPG, let's say, ya susah gitu SPG kalau kurang menarik. Ketika lihat CV-nya ya tadi nggak apa-apa, tetap masuk karena kan kita juga nggak nulis umur, kita nggak ngasih foto. Tapi ketika datang interview, ya mungkin ketolaknya di situ gitu. Dan ini kan hal-hal yang mungkin tidak dibicarakan, tapi semua orang tahu lah gitu. Dan tidak dipublish gitu secara gamblang. Kita sebenarnya filter berdasarkan fisik loh gitu. Ya itu kembali sih ke sebenarnya requirement kerjaannya apa. Tapi ada juga kerjaan yang mungkin lebih banyak di back end, emang nggak ketemu orang, ya sebenarnya nggak butuh juga gitu. Dan ketika misalnya kita juga punya added value yang besar, pinter juga, bisa membawa diri, in the end ketika kita bisa melakukan kerja dengan baik, bisa membuktikan itu sebelum kerja, pas lagi interview, ya bisa gitu sih. Mungkin jawabannya gitu ya. Mau nanya lagi sama Kak Ulan. Jadi sebelum Kakak apply scholarship, kira-kira apa aja yang perlu dipersiapin gitu? Pas lamar scholarship sih aku bikin surat motivasi gitu, kayak kenapa aku layak untuk mendapatkan beasiswa, itu yang pertama. Terus yang kedua CV juga, tapi CV dulu kan juga baru sempat kerja setahun ya, jadi pengalaman kerja juga sebenarnya nggak begitu banyak. Terus TOEFL dan IELTS, aku pilihnya IELTS. Jadi tes dulu, tunggu hasilnya keluar, lalu dikirim juga untuk membuktikan bahwa kalau misalnya kita ikut kuliah dalam bahasa Inggris, bisa ngikutin gitu kan dengan baik. Sebenarnya nyiapinnya itu aja sih, ketika akhirnya masuk ke tahap 1, seleksi administrasinya lolos, dipanggil untuk interview, setelah itu dapat beasiswanya. Nah, setiap beasiswa ini prosesnya beda-beda. Jadi ada juga yang pakai interview, ada yang nggak pakai interview. Kalau beasiswa di dalam negeri namanya LPDP, mungkin teman-teman udah pada dengar juga, LPDP kan banyak tuh stepnya gitu. Kalau yang luar negeri biasanya stepnya nggak sebanyak LPDP, karena orang-orangnya semua di luar negeri, jadi susah juga mungkin untuk ngelakuin tes sepanjang LPDP ya, gitu. Oke, thank you. Pertanyaan lain dari aku nih, selama Kak kerja di luar negeri situ, apa aja hal yang paling challenging di sana? Menurut aku yang paling challenging adalah tadi sih secara kultur, karena semua orang itu aku baru kenal. Kalau di Indonesia bisa bayangin mungkin, misalnya kamu baru lulus terus diterima kerja di suatu company. Ketika masuk ke company-nya, ya semua orang baru, tapi kamu udah punya ekspektasi. Orang Indonesia tuh sukanya ngapain sih? Sukanya ngerokok kalau lagi break, terus pas lagi ngerokok mungkin ngegosip gitu, ngobrolin apa. Kalau lagi makan bareng rame-rame gitu. Jadi beberapa cultural part tuh udah ngerti gitu kalau di Indonesia. Nah, ketika di luar negeri udah hari pertama orang baru nggak ngerti apa-apa, ini tipe orangnya pun aku nggak bisa nebak. Jadi kayak mau nyapa misalnya, atau mau SKSD, so kenal, juga nggak tahu apakah sebenarnya mereka suka
so kenalin atau enggak gitu. Beberapa hal seperti itu, karena kayak di Denmark misalnya, kalau misalnya kita terlalu so kenal, akhirnya nggak dapat teman, karena mereka orangnya sangat tertutup gitu. Tapi ada juga waktu aku untuk kantor sama orang Latin Amerika, di luar tuh terlihat sangat dekat, kayak lively, friendly gitu. Tapi ternyata di belakang tidak seperti itu. Dan ini tuh kayak cultural thing, karena semua orang tuh yang aku ketemu di kantor dari negara-negara tersebut tuh sama gitu. Itu sih mungkin. Plus di Denmark itu bukan kayak negara yang mungkin juga karena terpengaruh dengan matahari ya. Orang tuh di Eropa selalu bilang kayak gitu. Kalau kita ke Italia, ke Spanyol, Portugal, tuh orang-orangnya menyenangkan gitu. Karena katanya dapat matahari terus-terusan. Kalau negara-negara yang di atas tuh, yang nggak pernah kena matahari, tuh orangnya lebih gloomy, lebih jutek, diajak ngobrol, nggak menyenangkan. Dan itu lumayan terjadi sih di sana. Jadi ya pinter-pinter pas awal-awal ini gimana navigate-nya sebagai orang Indonesia yang nggak kenal siapa-siapa, nggak ngerti harus ngapain, itu mungkin yang paling challenging. Kalau di Denmark sendiri, mereka biasanya pakai bahasa apa ya? Di Denmark pakai bahasa Danish. Jadi nggak pernah dengar kita sebelumnya. Nggak ada mirip-miripnya soalnya sama bahasa yang kita tahu, misalnya kayak bahasa Inggris gitu ya. Iya, jadi sebelum Kak kerja di sana udah belajar-belajar bahasa lokalnya atau pas di sana baru belajar? Baru di sana Pak belajarnya. Jadi aku bahkan sekolah dulu 2 tahun tapi kan pindah-pindah ke Denmark, Slovenia, terus ke Spanyol. Itu aku nggak pernah belajar bahasa lokalnya tuh. Jadi di Spanyol pun orang pakai bahasa Spanish, aku masih pakai bahasa Inggris. Di Denmark juga kayak gitu. Pas memutuskan untuk mau cari kerja, terus balik lagi ke Denmark untuk cari kerja, itu baru aku mulai intensif les bahasa Danish. Dan dari pemerintah memang dikasih secara gratis. Jadi kalau kita dapat visanya bisa pelajar mungkin atau visa kerja, itu memang otomatis dapat gratis les bahasa Danish. Kira-kira berapa bulan atau berapa lama nih bisa lancar bahasa lokalnya, Kak? Aku belajar sekitar 1,5 tahun mungkin ya, sampai bisa. Sayang banget sekarang karena udah pakai 3 tahun, udah hilang perlahan gitu. Tapi dulu 1,5 tahun sih sampai level yang paling atas ya. Keren banget nih. Contohin dong, Kak. Waduh, tadi itu udah mulai hilang-hilang. Tapi kalau misalnya mau bilang apa kabar, mungkin di bahasa Denmark, that's Hvordan går det. Kalau di Danish itu harus seolah-olah kayak ada bola pingpong nyangkut di tenggorokan gitu. Jadi kalau ketemu sama siapa sih pemain Danish tuh yang main badminton kemarin dapat medali emas, ya itu dia kalau ngomong kan selalu kayak bola pekok, badmintonnya nempel di tenggorokan gitu. Kalau ditentuin di sini aku ketawa semua teman-teman. Nah, dari Fauzi, Kak, berarti saat melamar pekerjaan Kakak tidak ada persyaratan harus bisa bahasa lokal kan ya, Kak? Setelah kerja bisa dipelajarin. Betul, makanya tadi aku bilang ketika lamar kerja, carilah bahkan kerjaan yang meminta kita pakai bahasa Indonesia gitu. Karena kalau tadi aku contohin yang dari LinkedIn tadi, itu kan malah native Indonesian gitu, based in Dublin gitu. Jadi carilah pekerjaan yang kayak gitu kalau mau mempermudah hidup gitu. Karena pekerjaan tersebut juga in the end lebih gampang untuk kita apply. Ini kalau teman-teman bukan profesional yang kayak kerja di oil and gas tadi, karena oil and gas ini banyak banget tersebar di negara luar kan. Tapi kalau misalnya bukan mereka kan kita harus punya added value. Added value-nya itu bahasa. Nah kalau udah pakai bahasa Indonesia, kita udah nggak perlu lagi pakai bahasa lokal. Berarti bahasa lokal itu cuma kayak jadi penunjang aja buat ngobrol sama teman-teman kantor, buat lebih bisa integrate lah sama orang lokal gitu. Oke deh, mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari aku. Apa sih kayak harapan dari Kak Wulan sendiri bagi para job seeker yang pengen banget keluar negeri tapi masih bingung gitu gimana prosesnya? Saran sih aku tidak akan henti-hentinya mengingatkan setiap orang itu punya added value sama skill set-nya sendiri yang bisa dijual. Jadi kalau sekarang mau lamar kerja di luar negeri atau di dalam negeri, selalu cari hal tersebut, added value kalian tuh apa? Skill set kalian yang bisa dijual, yang nggak semua orang bisa tuh apa? Untuk tahu itu, nggak semua orang tahu bahkan. Ketika mereka lamar kerja, nih banyak kan, aku juga mungkin bisa cerita ketika aku zaman kuliah dulu, mau lamar kerja, kan kayak clueless ya, nggak ngerti sebenarnya mereka butuhnya apa sih gitu. Kok gue udah lulus S1, IPK gue bagus, nggak dipanggil-panggil kerjaan gitu. Menurut aku setelah aku sekarang bisa melihat, aku juga jadi orang yang interview orang, yang juga nge-seleksi CV gitu. Banyak orang emang ya nggak ngerti bahkan dia mau ngejual apa.
in the end ketika kita lamar kerjaan, kita kan lagi jualan diri kita. Sama kayak orang di mall tiba-tiba bilang, ini bisa mesin bikin jus gitu. 2 menit jadi, tinggal dimasukin jeruknya jadi. Ini kan dia ngejual sesuatu kan. It's the same ketika kalian nulis di CV dan di cover letter. Harus ada bahan yang bisa diangkat, ada story-nya, kasih bukti bahwa memang kalian seperti itu. Tanpa itu, kalian bakal sama aja kayak jerami ditumpukan gitu, nggak ada yang bikin stand out. Mungkin itu sih, dan ini berlaku dimanapun. Kalau di luar negeri, skill set ada skill yang paling gampang bahasa, itu udah paling gampang. Kalau di dalam negeri, ada skill set yang harus dijual juga selain punya sertifikat S1 misalnya, atau sertifikat S2. Oke, kasih banyak ya Kak Ulan atas pesan dan materi yang luar biasa yang telah dibagikan pada malam hari ini.